Jadi hari ini kita akan belajar tentang callback ya. Callback. Ini kalau kita mengacu ke sini ya, callback. Jadi ini sebenarnya bakal sering kepake ya, karena gue juga di kantor sering pakai ini callback. Callback ini ada dua kata sebenarnya, call dan back ya. Terus di sini 12 yaitu callback ya, terdiri dari dua kata call dan back. Call yang artinya dipanggil ya, atau memanggil. Back itu artinya kembali ya, atau kita bisa menyatakan callback itu adalah dipanggil kembali atau reusable lah gitu ya. Jadi sesuatu yang kita panggil lagi gitu. Nah, yang di callbackin apa, yang dipanggil tuh apa? Yang dipanggil adalah function ya. Nah gitu ya, jadi yang dipanggil itu adalah function ya. Sebenarnya tujuan function itu apa sih? Nah, function itu tujuannya sebenarnya adalah untuk kita tidak mengulang-ulang kode. Itu tujuan sebenarnya ya. Contoh misalkan kalian bikin function API get ya, kayak di sini nih. Ini gua zoom. Nah, API get. Nah, ini get data location. Kalian bikin nih. Ya. Terus kalian setelah udah bikin pertama kali kan muncul nih datanya. Muncul, terus kalian pengen saat nanti dia melakukan penghapusan data, misalkan dia ngapus data, dipanggil lagi si get data location-nya. Jadi kalian tidak perlu melakukan kayak gini lagi nih. Kan bisa aja kayak gini. Kalau udah berhasil nih ngedelete data, then berhasil, bisa begini. Tapi kan terlalu panjang gitu. Dan kalian menulis kode yang sama, sedangkan kalian udah pernah buat yang atas ini. Nah, akhirnya di callback tuh, dipanggil lagi function ini. Nah, itu namanya callback tuh ya. Jadi kita manggil function lagi, biar apa? Biar kita nggak perlu buat-buat lagi, tinggal pakai aja yang udah ada ya. Begitupun dengan delete. Misalkan kalian melakukan delete itu ada dua. Misalkan pertama delete di table admin, terus yang kedua misalkan delete di table apa gitu, punya table lagi. API-nya sama-sama ngarah ke sini, ya udah pakai function ini aja gitu. Sebab itu tujuan function, gunanya adalah untuk mengurangi penulisan kode yang berulang gitu. Karena kita itu dalam programming itu sangat-sangat tidak disarankan untuk menulis kode yang sama ya. Jadi don't write the same code gitu. Jadi kita jangan sampai kita menulis kode yang sama. Gimana caranya kode yang udah kita buat itu bisa kepake lagi di tempat lain, atau kita nyebutnya reusable. Manfaatnya apa? Banyak. Pertama, untuk ngecilin size ya. Jadi codingan udah banyak, kalau misalnya codingannya duplikat itu makin berat tuh, entah dari sisi komputer kita atau sisi server yang ngeload nanti website kita. Itu kan berat kalau kita nulis kodenya sama terus berulang. Nah, dengan kita nulisnya lebih simple, terus bisa dipakai dimanapun, nah ini akan semakin bagus. Kenapa? Karena nanti ketika diekspor website kita itu ukurannya jadi semakin kecil, plus juga nanti di load di server juga semakin enteng. Nah, kayak gitu ya. Terus juga di maintenance-nya gampang. Kalau misalnya kodenya duplikat, programmer kedepannya gitu, entah siapa yang lanjutin project kita itu males gitu, karena codingannya berulang-ulang padahal bentuknya sama-sama aja kayak gitu ya. Contohnya kayak table deh, kayak apa ya, ini gue tunjukin deh. Ini website ala-ala aja nih ya. Ini table nih, ini kan table, ini kan kalau kalian lihat ini bentuknya sama nih kayak ini nih, tuh sama aja bentuknya, table juga gitu maksudnya. Aduh, lemot lagi.
Kayaknya acak-acakan, sorry. Nah yang kayak gini ini kan bentuknya sama ya, bentuknya sama, yang beda cuman ini aja, kolom doang kan, tapi secara bentuk sama-sama table. Ya udah, kita pakai aja table yang udah ada gitu, satu table tapi bisa buat semua ini gitu. Tuh. Sama aja sebenarnya, kalau secara bentuk kan sama, cuma bedanya di kolom-kolomnya aja. Nah itulah namanya reusable. Kita meminimalisir, mengurangi banyaknya kode istilahnya gitu ya. Nah sama kayak function, dia untuk meminimalisir kode. Terus callback sama juga, dia juga untuk optimize nih masuknya nih. Jadi biar kita kalau punya function lagi, kita nggak perlu buat lagi gitu, kita tinggal panggil lagi functionnya. Nah itu disebutnya callback ya. Dulu teman gue dia waktu awal IT ya, gue juga nggak tahu gitu kok, itu aja callback callback gitu kan, dia nyuruh callback. Gue juga bingung callback tuh apa sih gitu kan, bahasanya tuh terlalu teknikal gitu. Terus juga buat orang awam tuh kayak nggak ngerti gitu, atau orang yang baru pertama kali belajar, nanti lu nerima callback aja gitu, ada kayak gitu. Nah bahasa-bahasa gini nih sebenarnya yang bikin pusing gitu, padahal mah sederhananya function yang dipanggil ulang gitu, tinggal lu jawab aja mau function yang mana yang mau di callback gitu aja gitu ya. Karena terkadang ada nih program-programmer yang gunain bahasa teknikal biar seakan-akan keren. Ini gue jujur aja ngomongnya ya, ada programmer yang dia tuh ngomongnya teknikal banget biar seakan-akan keren. Itu ada model-modelan begitu ya, padahal sih nggak usah terlalu bahasa teknikal gitu kan gitu ya. Nah callback ini dia dipakai banget ya. Ya contoh case nyatanya ini yang paling penting di bank. Di bank, jadi contoh ketika kita belanja nih di Shopee atau Tokopedia kayak gitu, itu kan kita melakukan payment kan. Paymentnya apa aja tuh, bisa bank, bisa virtual account, segala macam. Nah itu pernah gak sih kalian waktu melakukan pembayaran itu cepet banget gitu ya, kayak misalnya kalian bayar check out nih, check out payment Shopee, itu kan pasti langsung perubahan, apa ya, proses pembayarannya langsung diproses kan. Kan kalau kalian kebayang Shopee itu ada berapa step tuh, dikemas, belum dibayar, dikemas, dikirim, selesai kan. Kan kalau belum bayar kan masuk tuh dalam kategori belum dibayar. Tapi setelah kalian bayar, itu pasti langsung tuh di detik itu juga langsung diproses atau dikemas ya, dikemas. Berarti kan tadi udah dibayar kan, dikemas sama si pelanggannya. Nah itu sebab pakai callback ya, dia pakai callback tuh, function ini dipanggil ulang. Tujuannya biar apa? Biar nggak lama. Contohnya ada function checkout payment. Nah checkout itu biasanya pakai POS ya, pakai POS. Mana POS, kita bikin juga POS. Nah ini POS nih, sebenarnya sistem checkout payment tuh POS ya. Jadi contoh misalkan datanya pertama nama pelanggannya siapa, terus alamatnya misalkan ini, ini alamatnya deh, ini alamatnya ya. Terus abis itu barang yang dibeli apa, biasanya kita pakai kode barang bukan nama produknya, karena kan nama produk itu bisa sama, bisa pakai kode barang. Terus biar spesifik ya, harganya berapa total price-nya, udah tuh. Terus dia milih paymentnya apa, ini gue simulasikan dia. Nah, simulasikan payment itu di belakang kerjanya gimana sih. Accounts misalkan data CO gitu. Pertama ada nama, misalkan namanya siapa, nama pelanggannya. Nah itu dia tahu dari sini, tahu dari user kita kan, username. Biasanya kita kalau bikin akun kan ada username. Password enggak ya, nggak dikirim, tenang aja. Terus email kita, nah biasanya dikirim juga tuh ya. Kalau terus nomor telepon pasti dikirim itu. Bacanya dari mana gitu, bacanya dari kita login ya, dari akun kita. Jadi sebenarnya saat kita login itu tuh ada penyimpanan khusus yang kita nggak tahu sebagai user, itu nyimpen akun kita. Nah itu program gunain itu buat ngirim data itu, nomor telepon, terus alamat ya, alamat yang kita setting ya kan. Terus habis itu kode barang ya, misalkan kita beli apa, HP apa misalkan Xiaomi 14T gitu, itu sebenarnya pakai kode barang tuh, kode barang. Nah karena kan Shopee kan dia sistemnya itu modelnya toko-toko ya, jadi bukan dia yang jualan. Biasanya setiap toko juga punya kodenya tuh. Misalkan toko gua
toko smartphone namanya itu kode barangnya 101 gitu. Terus Xiaomi 14T itu sama Shopee di database-nya dikasih kode misalkan 9A misalkan gitu. Nah ini kode produknya, jadi tujuannya adalah biar tahu si Shopee, oh si toko ini nih, terus kode barangnya ini gitu ya. Habis itu adalah total harga, total price-nya kayak gitu, total price apalagi lah segala macam. Nah dia ngirim nih ke endpoint ini, ke endpoint apa payment dia. Oh ini juga metode pembayaran. Metode paymentnya apa, misalkan virtual account, terus nomor virtual accountnya berapa, nah dikirim ke API. Ini bukan API ini ya, misalnya API mana gitu, terus dikirim gitu, dikirim selesai. Nah nanti ada callback ya, jadi kalau pembayaran berhasil akan ada callback lagi tuh. Responnya apa, itu biasanya bank yang menyediakan itu ya, misalkan bank BCA, BRI atau apa itu menyediakan tuh callback ya kan, pasti ada tim IT juga kan. Nah itu nanti dikasih callback tuh, pembayaran masuk dia langsung ngasih gitu. Karena kan Shopee kan nggak ngurusin payment, Shopee kan cuman apa ya, kayak tengah-tengah gitu ya, si tengah-tengah dari toko, tengah-tengah dari bank gitu kan. Jadi kita nggak perlu bayar ke bank, kita bayar ke Shopee istilahnya gitu kan. Nanti biar Shopee yang meneruskan ke bank ya. Nanti bank itu akan ngasih callback tuh, function balikan gitu. Kalau transaksi berhasil dia ngepost, nanti dikasih callback dari banknya, ini pembayaran dengan kode produk ini udah selesai nih bro gitu misalkan. Oke, si Shopee nerima, langsung dipindahin ke dikemas gitu ya. Itu sebenarnya proses di belakang kayak gitu ya, untuk melakukan pembayaran atau payment gateway kita nyebutnya. Nanti pasti kalian sering nemu lah kata-kata payment gateway gitu. Nah dosen juga ya sering ngomongin itu ya. Nah cuman gue masih banyak nemuin orang-orang ya, even dosen ya, terutama di kampus gue itu ngomongin payment gateway, sebenarnya mereka nggak ngerti payment gateway itu apa gitu. Jadi keren aja gitu nyebutnya payment gateway gitu kan, padahal konsepnya nggak ngerti kayak gitu ya. Padahal payment gateway itu ya bisa dibilang sebenarnya cukup kompleks ya kalau kita ngomongin secara detail. Tapi kalau secara simpelnya kayak gini, payment gateway ya gitu. Terus gimana kalau misalkan banknya banyak, misalkan BCA, BRI segala macam gitu, kayak Shopee itu kan baik banget tuh dia pilihan pembayarannya ya. Nah itu dia pakai third party, pihak ketiga untuk bisa menangani proses payment gateway tadi gitu. Jadi alih-alih kita misalkan kita daftar gitu, misalkan kalian punya toko online, pertama kalian misalkan pakai bank BCA gitu, tiba-tiba pelanggan kalian makin banyak request minta bank BRI, bank apa segala macam. Itu gimana menanganinya? Apakah kalian harus pergi ke satu-satu bank gitu, bikin rekening masing-masing ya? Pelanggan minta bisa pembayaran BRI, kalian datang ke bank BRI bikin ATM. Terus minta bank Permata, kalian datang, kan nggak mungkin ya, itu terlalu ribet teman-teman ya. Ada satu third party atau pihak ketiga yang dia itu bisa menangani itu semua. Jadi kita nggak perlu bikin akun bank, tapi itu semua balik ke kita uangnya ya. Mereka yang menangani proses itu ya, namanya Midtrans. Sebenarnya banyak ya namanya, ada Midtrans, terus satu lagi ada Sendit kalau kalian pernah denger ya gitu. Midtrans sama Sendit. Nah dia ini third party atau pihak ketiga untuk payment gateway gitu ya. Gue pernah melakukan transaksi ini pakai Sendit atau Midtrans. Gue pakainya Sendit waktu itu buat bikin pembayaran ya. Jadi sama aja kayak tadi yang gue jelasin di atas, kita itu ngirim API ke Sendit ya. Nanti dia nyediain API, nanti kita ngepost ke sana data-data yang dibutuhkan. Nanti Sendit akan mengirimkan callbacknya,
function callback yang mana nanti callback tersebut akan kita terima. Oh, udah selesai nih, ya udah. Kita sebagai developer apa nextnya nih kalau udah selesai? Ngasih pop up kah, ngasih alert kah, ngasih animasi kayak di GoPay kan gitu, ada animasi tepuk tangan tuh kalau yang tahu. Nah, kayak gitu. Kalau sudah berhasil transaksi. Nah, Sendit atau Midtrend kita nggak perlu buat Bank BRI, Bank BCA, ATM satu-satu nggak perlu. Kita pakai ini aja jasa mereka. Gitu. Jadi nanti mereka yang akan kita pertama daftar, register, gitu, ngasih berkas-berkas dokumen segala macam lah. Gitu. Nanti kita akan dibuatin tuh bank-bank itu semua. Ya. Jadi seakan-akan kita tuh punya banyak ATM gitu. Padahal mah kita nggak punya. Tapi ini mereka. Gitu. Nanti uangnya di mana? Uangnya itu nanti ada di dashboard mereka. Kita akan disediakan web dashboard gitulah untuk melihat penghasilan kita berapa, statistiknya segala macam. Ya itu service mereka tuh. Habis itu bisa tuh kita cairkan. Ya, nanti kita cairkan ke bank kita. Bisa kita transfer. Kayak gitu. Nah, ini Midtrend Sendit. Sama dia juga pakai callback. Awal-awal gue juga gak ngerti tuh ini maksudnya apa sih function callback segala macam gitu. Ternyata ini fungsinya banyak ini dan sangat kepake ya, terutama di website-website yang berbasis pembayaran. Kayak gitu. Ini ya callback. Tapi ini berlaku kalau misalkan kita melakukan transaksi dengan payment gateway ya, yang artinya banyak pembayarannya gitu, bentuk pembayarannya banyak. Kalau misalkan cuman apa ya, end to end lah istilahnya, dari A ke B, misalkan contoh misalnya kita punya website online jualan apa, misalkan bunga, buket bunga gitu, terus pembayarannya langsung ke ATM kita, itu beda lagi. Ya itu mah kita cukup cantumin aja di website kita ya, di HTML kita cantumin aja nih. Aduh, mana sih, ini paling mudah nih, kita nggak perlu API, nggak perlu apa nih. Misalkan ini mah cukup gini aja, ini kan navbar. Ya udah cukup gini aja, sini kasih Bank BCA, rekening gua misalkan, terus AN, ya sebenarnya gini doang gitu ya. Nih gue pindahin di sini. Nah kalau kayak gini beda hal ya, kalau kayak gini beda hal. Kalau ini bukan payment gateway, ini mah cuma cukup transfer aja ke sini gitu, udah kita terima, udah kita kirim gitu kan. Beda, ini bukan payment gateway, dan ini nggak ada function, nggak ada apa, karena kan langsung masuk ke kita. Nah, ini berlaku kalau misalnya kita pengen yang sifatnya itu otomatis gitu ya. Tapi kan kekurangan kayak gini, kalau malam kita nggak bisa ngapa-ngapain kan, udah tidur, yang tiba ada yang transfer kita, udah itu proses pesanan itu belum dibayar terus tuh ya, nggak ada otomatisnya gitu. Karena yang verifikasi kita sendiri kan, tapi dengan adanya callback kita tuh nggak perlu verifikasi manual user gitu, nggak perlu ada admin yang terus ngejaga 24 jam, cukup bayar udah selesai proses. Karena user kan yang paling penting itu adalah udah dibayar atau belum, itu yang dikhawatirkan. Misalkan kalian transfer nih ke gua, kalian beli apa di toko gua, kalian udah masuk nih, udah transfer misalkan 1 juta, tapi kok statusnya belum dibayar terus gitu, itu kan user panik kan, ini udah masuk belum sih uangnya, udah transfer belum sih gitu. User tuh panik ya. Nah kalau kayak gini ini masih manual nih, user transfer ke gua 1 juta, nah gua nggak ada payment gateway, gua nggak ada callback segala macam, jadi gua melakukan verifikasi seperti ini nih. Anggaplah misalkan ini ada yang melakukan pembelian, misalkan dia beli apa, terus gue verifikasi manual tek gitu, itu kan nggak asik ya, istilahnya nggak asik kayak gitu ya, jadi manual dari kita gitu. Tapi kalau payment gateway enggak, kalau kita implementasi payment gateway enggak, kita dapat callback, dapat ini ya, transfer masuk ke banknya kasih callback, kita terima, udah langsung dikemas, selesai. Yang penting kan user kayak gitu, oh udah masuk, oh udah dikemas, ya udah ya. Entah dikirimnya kapan kan itu tergantung kitanya kan. Kayak kita biasa belanja gitu kan, tengah malam apakah langsung dikirim, enggak kan, dikemas dulu. Tapi intinya pembayaran selesai, terus lagi proses dikemas, user akan apa ya, lebih tenang lah istilahnya. Oh ya udah, paling dikemasnya besok kan, tengah malam juga kan gitu kan. Tapi kalau tengah malam kita udah transfer
terus pembayarannya belum dibayar statusnya, panik kita gitu ya. Jadi plus minus nih. Plusnya adalah pakai ginian lebih simpel, nggak pakai payment gateway lebih simpel, tapi dia tidak bisa menangani 24 jam. Bisa kalau kalian juga nggak tidur, atau enggak kalian punya admin yang 24 jam standby gitu, karena verifikasi masih manual ya. Tapi kalau kita pakai payment gateway, kita akan mendapatkan function namanya callback, yang dia function yang akan memanggil yang akan dipanggil kembali sebagai bentuk responnya. Kita melakukan trigger apa, nanti dapat respon functionnya. Nah dari situ kita bisa melakukan otomatis. Kita nggak perlu tuh standby terus-terusan. Di HP kita cukup nanti kasih alert aja, pemberitahuan notifikasi. Centeng gitu kan, biaya udah masuk, terus pesanan udah jadi, apa ya, pesanannya dia udah mesen gitu, udah check out, ya udah tinggal kita bungkus. Nah kayak gitu, itu sistem e-commerce sebenarnya. E-commerce yang kompleks tuh kayak gitu ya, karena banyak salah pemahaman nih di kampus gue kayak bikin e-commerce, atau gue lihat presentasinya, oh ternyata begitu maksudnya, ada cuman tampilan dong e-commerce, sistemnya enggak gitu. Sistemnya semuanya masih transfer ke sini gitu. Itu kan bukan e-commerce namanya. Ya. Gitu. E-commerce kan electronic commerce. Apa? Namanya Mid apa? Midtrends. Oh, Midtrends Sendit. Oh ya. Yang paling terkenal ini 2. Ini gratis. Midtrends tau gue gratis ya. Sendit gue nggak tahu ada gratis atau enggak. Midtrends tuh gratis. Dan itu bisa kita aplikasiin di ini ya. Bisa. Dummy project gitu. Bisa. Lu bisa pakai dia buat latihan. Oh. Misalnya tuh pengen nyoba latihan bisa. Nah, terus dapat duitnya dari mana dia? Dari setiap fee transaksi. Dapat potongan dipotong gitu ya? Iya, contoh misalkan kayak berapa persen gitu. Siapa ada transaksi. Tapi itu ya? Betul, tapi nilainya tuh enaknya dia itu persentase dari nilai transfer, bukan nominal tetap. Iya. Kalau misalnya harga cuma 1.000, ya 0,5% berapa gitu kan. Gitu. Midtrend. Kalau Sendit sih tau gue bayar, gue waktu itu bayar. Yang bayarnya. Kalau Midtrend kayak ada sih yang gratisan. Nah, Ika boleh nih dicoba nih di nanti ini kalau misalnya ada e-commerce, coba aja pakai Midtrend. Ya, dokumentasinya lengkap kok, lengkap. Gitu, lengkap terus jelas gitu. Kalau masih bingung bisa cari ChatGPT, bahkan di YouTube juga banyak orang-orang yang ngajarin tentang Midtrends. YouTube banyak juga. Ya, gue paling suka video dia nih, karena penjelasannya clear. Nah ini bahkan Pak Handika juga bikin tuh PPU, Payment Gateway Midtrends tuh. Nah setup Payment Gateway banyak udah banyak. Ya, ini buat latihan lah. Tuh gateway banyak banget kan. Ini sebenarnya ilmu mahal tahu Payment Gateway ini, tapi mereka nge-share secara gratis sih, gue salut terus. Ini mahal sebenarnya. Kalian dengan bisa bikin kayak ini tuh keren tau. Ya. Kalian bikin nih UI-nya yang keren, misalkan WOI apa namanya, penjualan kalian kayak Tokopedia, terus ada payment gateway, udah keren tuh, asli keren. Terus beneran bisa gitu, jadi kalian nanti uji coba misalkan di kelas gitu presentasi, terus nanti transfer ya, kalian milih nih barang apa, kalian barang-barangnya yang murah-murah aja gitu, yang 1.000 perak atau berapa buat ini aja, tapi UI-nya bagus gitu. Terus nanti teman kalian milih pembayaran, nanti masuk ke rekening kalian, udah masuk gitu, keren itu. Bener keren ya. UI kan balik lagi ke kalian, kalau kalian bisa ngebungkus dengan keren tuh, padahal kan sistem di belakang sama-sama aja bentuknya. Maksudnya apa ya, ya bentuknya saklek gitu, nggak berubah gitu. Jadi permainannya lebih ke UI sebenarnya ya. Kayak gitu guys, itu namanya callback ya. Gimana pertanyaan? Nggak ada sih Kak. Nggak ada. Clear ya? Clear. Ika?
Nggak ada, Kak. Clear ya? Iya. Ya, gitu. Ya pokoknya dipraktekin lah, asli. Kalian tuh sebenarnya nih, ini kan udah kelar nih materi JavaScript. Ini kalau kalian praktekin di kampus, aduh, suhu lah, suhu lah. Bagi lu ya, lu keterima di kampus luar negeri, lu bisa bikin peta, implementasi payment gateway, wis, apa? Luar biasa. Dosen lu disalim ya sama lu. Ditunggu. Nah, itu ya, itu callback. Lazy Dot udah kemarin. Nah, ini callback. Gitu. Oke, ini materi JavaScript ya, kita udah selesai nih hari ini. Ya alhamdulillah udah selesai semua. Tinggal kalian nanti praktekin apa yang udah diiniin. Semua ada di sini, bahkan juga API, callback, ya async await, semua gue taruh juga di YouTube kalau kalian pengen ngulang atau kalian pengen via YouTube juga boleh. Intinya pemahaman kalian udah dapet, dan juga kalau mungkin nanti ada isu apa, tanya aja di grup gitu. Ya. Siap. Nah nextnya, karena ini kita rangkap ya, karena 2 hari kita nggak ini buat ini sebuah pertemuan hari Sabtu. Terus nextnya di pertemuan hari Minggu itu tadinya gue pengen ngejelasin React ya gitu. Karena nantinya kita habis ini belajar React nih. Nah React ini seru nih ya, mungkin Noel udah belajar ya, Ika nanti belajar. Mungkin gue akan ngasih cara teorikal dulu, seru nih karena mungkin kan lu masih bingung gitu, ini codingan semua, UI-nya mana gitu, implementasi ke UI-nya gimana gitu kan. Ini baru API, delete, post, update segala macam ya, mainnya masih di konsol lah istilahnya. Kita mainnya masih di konsol aja nih, di sini masih belum ada interaksi. Kita mainnya dari konsol network ya. memang seperti itu kalau belajar JavaScript tuh kayak gitu. Gue juga dulu belajar JavaScript di sini nih ya, di channel WPU belajar ini semua gue telan gitu kan. Ya gitu, mainnya konsol terus sampai pening kepala gue. Karena kan gue orangnya UI gitu, pengennya suka tampilan gitu. Nah disinilah React bekerja gitu. React JS atau React JavaScript, tapi ada juga sih React TS atau TypeScript. Itu beda di sintak aja, beda di apa ya, ya aturan lah, tapi sebenarnya sama ya. Jadi kenapa sih namanya React? Dan React ini mungkin kalian pernah dengar di mana-mana ya. Itu banyak banget orang yang ngebahas React ya. Atau logonya kayak gini. Nah, ini gue buka React. Nah, bentuknya kayak atom dia. Tuh. Atom. Ya. Tuh. React. Oke. Jadi React JS itu adalah framework. React JS merupakan framework front end yang paling terkenal dan demand paling tinggi. Nah, ini React JS nih. Jadi dia itu framework yang paling terkenal, terus juga demand paling tinggi. Nah, sebenarnya setelah kalian selesai belajar JavaScript, kalian bisa menentukan mau backend atau front end. Nah, kalau front end lanjut ke React. Kalau backend lanjut ke yang namanya Express.js, ya Express.js gitu. Kalau React itu framework buat front end, buat tampilan, buat UI kayak gitu. Demandnya paling tinggi. Terus kenapa dia bentuknya itu seperti atomik gitu ya, sub atom kayak gini ya, sama seperti halnya atom. Atom itu kan sifatnya apa ya, dia kalau kita belajar ya di IPA itu, atom itu kan materi terkecil yang ada dalam tubuh kita yang disusun-susun gitu. Nah sama sebenarnya website itu juga konsepnya sama, dia itu sistemnya itu pemecah-pemecah gitu, kecil-kecil bagian ya. Contohnya ini deh ya, ini ada navbar, ada banner. Ini gue hilangin dulu lah banknya.
ada navbar, ada banner, terus ada visi, ada misi, terus ini apa konten misalkan. Nah, ini kalau sama di React ini kita pecah nih. Kan kalau sekarang kita di HTML kita ngegabungin semua. Tuh ya. Semuanya dalam satu apa ya? Satu file ya. Index.html. Tapi kalau di React nanti enggak. Navbar punya file sendiri, banner punya file sendiri, visi, misi punya file sendiri, konten punya file sendiri. Jadi pecah-pecah sama kita. Dipecah-pecah, punya file tersendiri. Dengan begitu codingan kita akan lebih apa? Lebih simple. Nggak banyak kayak gini. Bayangin nih kalau udah banyak udah diisi konten. Wah, codingan kita sampai ribuan. Kita nge-trackingnya, nge-trace-nya kalau ada error susah. Tapi kalau di React, saat kita udah mecah-mecah file-file yang jadi file-file kecil, misalkan ada error di navbar, ya udah tinggal kita buka aja file navbar, ada error apa di situ. Atau kita mau ganti warna di file navbar, ya udah kita tinggal ke file navbar, mau ganti warna apa, misalnya jadi red, udah gitu. Tapi kalau misalnya kita masih pakai HTML kayak gini, terus codingan kita udah baik banget tuh, ribet tuh nyarinya. Apalagi kalau posisinya di tengah-tengah gitu kan, wah pusing tuh kalau kita nggak bikin tanda atau apa. Tapi dengan adanya React, kita pecah-pecah jadi file-file terkecil kayak sistemnya kayak atom gitu. Kita langsung to the point, mau file mana gitu. Oh banner, ya udah tinggal ke file banner, kita ubah lah, misalnya ada gambarnya, terus ada apanya segala macam gitu. Itu React tuh ya. Jadi enaknya React dia bisa membaca komponen jadi bagian-bagian terkecil. Terus biar jadi website yang begini gimana? Nanti semua dipanggil dalam satu halaman, atau kita nyebutnya parent komponen. Nah, parent itulah yang ngegabungin semuanya. Nanti kita panggil navbar, kita panggil banner, kita panggil visi. Nanti jadinya kayak gini nih kurang lebih ya. Anggaplah ini komponen parent, terus kita punya navbar masing-masing, nanti jadi kayak gini. Navbar. Nah, jadi tag dia, jadi tag HTML. Navbar, terus di bawahnya banner. Ya, nama-nama ini tergantung kita namain komponennya apa ya. Udah tinggal gini doang. Terus visi. Ini di komponen parent tuh cuman gini doang nih. Kecil, nah dikit ya. Terus misi. Ya, udah gini doang. Jadi ini tuh nggak ada. Ini semua nggak ada. Hilang nih semua. Kosong. Ya, tapi nanti isinya sama kayak tadi. Isinya sama kayak tadi karena kita manggil di sini nih. Nanti ini ngarah ke komponen childnya atau komponen yang kita buat tadi dengan kecil. Nah, barnya, bannernya itu muncul. Kayak gitu modelnya. Itu React. Ya. Jadi kenapa React? Ya. 1, demand tinggi. 2, komunitas besar. Jadi kalau ada error apa bisa nanya ke komunitas. 3, reusable ya, kayak tadi ya aku nyebutnya reusable, dipecah-pecah navbarnya, terus kita bisa pakai berulang kali di tempat lain ya. Kan kalau misalnya kita HTML kayak gini, kita punya halaman lain harus kita kopas nih, kita kopas di halaman tersebut. Kalau ini nggak perlu, kita cukup panggil kayak tadi, di halaman lain udah jadi navbar lagi. Reusable ya. Terus juga dia itu up to date ya, karena developer React yang mengembangin React itu Facebook, Meta ya. Itu Meta yang bikin React gitu, dan Meta itu nggunain React buat produk mereka kayak Facebook, Messenger, terus WhatsApp web gitu, itu pakai React tuh ya. Jadi nggak mungkin tuh ditinggalin sama mereka karena produk mereka sendiri yang pakainya React gitu. Tapi React ini berjalannya hanya di website ya, dia nggak bisa buat aplikasi. Kalau di aplikasi bisa, tapi namanya bukan React.js, namanya React Native. Itu buat website tuh. Buat aplikasi di HP, Android, iOS dia bisa cross platform lah istilahnya. Kalau React Native, jadi bisa Android, bisa iOS. Itu kalau kalian mau belajar tentang bikin aplikasi mobile, aplikasi HP itu pakai React Native. Bahasanya sama JavaScript juga. Jadi sebenarnya kalau kalian nanti udah belajarin React nih, terus kalian tiba-tiba disuruh bikin aplikasi mobile, ya udah pakai React Native aja, bentuknya sama persis.
Gue pernah soalnya ngeliat teman gue pakai React native, sekilas langsung paham gitu. Oh ini kayak gini, oh sama persis ya ternyata kayak React gitu, modelnya sama komponennya, pokoknya apa yang mirip lah. Ya, jadi artinya kalian tuh cukup belajarin JavaScript, kalian tuh bisa kemana-mana gitu. Ya, ke website bisa, ke mobile bisa, karena bentuknya sama, sintaknya itu sama, sama kayak gini-gini juga bentuknya. Serius, mirip banget. Ya, gitu. Bisa kemana-mana lah. Itu untuk React.js. Gitu. Gimana? Bisa dimengerti untuk definisi awalnya? Bisa. Saya Saya harus Mengerti, ngulang. Kak. apa ikan? Iya bisa Kak, mengerti. Ya, saya bisa ya. Nah, itu React tuh demand tinggi, komunitas besar, terus reusable, terus up to date. Ini React. Dan juga sebenarnya yang kayak tadi gue di SP gue itu sebenarnya gue bikin kayak itu pakai React tuh, framework React. Ya peta-peta kayak tadi tuh gue pakai React. Ya sebenarnya banyak framework frontend itu banyak. Salah satunya Laravel. Laravel itu bisa frontend bisa backend. Jadi full stack lah istilahnya. Ya. Kalau kalian belajar di kampus di BSI itu itu ada namanya Laravel. Kita belajarnya itu framework Laravel kalau di sana. Kayak gitu. Tapi tapi kalau buat di dunia frontend Laravel itu nggak bagus lah. Kalau di dunia backend mungkin masih oke. Tapi kalau di dunia backend dunia frontend Laravel tuh kita tinggalin gitu. Sebenarnya banyak framework frontend IKA, ada Vue.js, terus ada Angular, terus ada React.js. Ini JS semua nih. Ya. Nah, paling tua itu Vue. Terus Vue banyak kekurangan disempurnakan sama Angular. Angular juga masih ada kekurangan disempurnakan sama React. Yang pernah gue pelajarin yang mana ini? Dua ini gue pernah pelajarin. Jujur gue paling demen pakai React. Karena kalau lu pakai Angular, file itu satu file, lu kalau mau Angular itu codingannya itu filenya beda-beda, sama kayak gini nih. Jadi ada index HTML, ada script.js, ada style.css. Jadi artinya lu kalau mau bikin satu tampilan, lu tuh harus bikin 3 file. Pertama buat HTML-nya, kerangka websitenya, yang kedua buat codingan lu, kode lu, JavaScript-nya, yang ketiga adalah CSS-nya. Tapi kalau React itu cukup satu file. Ya, React itu cukup satu file. HTML, CSS, JS semuanya gabung dalam satu file. Nah, itu sangat-sangat powerful menurut gua dan sangat-sangat mempermudah. Karena kalau kebanyakan file pusing juga. Ya. Jadi React itu gabungan tuh. JavaScript, CSS, HTML itu semua dalam satu file. Bentuknya seperti apa? Nah, ini gue tunjukin deh. Nah, ini project yang lagi gue garap. Ini pakai React juga nih. React Fight. Tuh, ini aja folder udah banyak nih. Folder depannya aja udah banyak. Ya, ini gue buka. Ini modul-modulnya atau layanannya, servisnya. Nah, ini perseroan PT. Tuh, ini udah banyak segini aja. Tuh. Ada akuisisi, peleburan, ya pendaftaran. Nah, ini filenya kayak gini nih. Tuh, JSX. Jadi formatnya JSX kan kalau kita HTML. Ini kalau kita buka. Tuh, nah ini codingannya nih. Tuh. Struktur codingannya gini. Tuh. Ini JavaScript-nya nih. Ini semua tuh JavaScript. Yang dimulai dari sini sampai sini. Ini JavaScript. Nah, return ini baru HTML. Ini HTML nih. HTML. Tuh. Ya. CSS-nya mana? Ini CSS. Oh, ini CSS nih. Gitu. Jadi semuanya dalam satu file. Kita nggak perlu tuh, gue mau ngubah CSS pindah dulu ke file lain, ke file CSS-nya. Aduh ribet. Gue mau ngubah logika codingan gue, pindah lagi ke file JavaScript, ribet. Cukup di atas nih, di atas return. Atau kalau bisa gue buat simpelnya kayak gini.
Ini gue bikin namanya index titik JSX ya. JS itu JavaScript, X-nya itu React. Nah, dia modelnya ini arrow function. Ya, kita jadi kalau bikin komponen itu bentuknya sama kayak arrow function. Ya, kita udah belajar arrow function, cons kayak gini, terus nama fungsinya apa gitu kan. Nah, kalau di React nama komponennya apa, misalkan navbar kayak gini. Ini gue zoom ya, terus kurung gini ya fungsinya ya. Tuh kan arrow function kayak gini. Sama bikin komponen direct juga kayak gini. Makanya kedepannya biasain pakai raw function karena di React itu semua raw function. Terus yang kedua kita ada export, namanya export default. Jadi tujuannya export default adalah kita mengizinkan komponen ini untuk bisa diekspor, bisa dipanggil dimanapun gitu. Ya misalkan gue panggil di sini navbar nantinya. Karena kalau nggak diekspor dia nggak bisa dipakai di lain gitu. Tujuannya itu. Nah terus di sini baru deh return. Nah di sini baru HTML-nya. HTML. Nah kayak gini. Jadi return ini adalah HTML-nya. Terus aja lu bikin HTML-nya apa. Nah di sininya di atas return kode JavaScript. Nah, ini sintak basicnya nih. Ini kode JS-nya. Ingat harus di luar return. Ya, nggak boleh di sini. Di dalam return nggak boleh. Ya return itu HTML. Itu rulesnya tuh. Jadi JavaScript di sini di atas return, nah HTML di sini. Gitu. Ya. Terus aturan yang kedua adalah kalau di React itu dalam satu return, ini kan return nih, return itu nggak boleh kita dalam ada dua hierarki. Kita hierarki itu kayak gini. Ini hierarki nih, div, terus kita ada lagi di sini nih. Nah, itu nggak boleh, itu error. Tuh. Jadi ada dua hierarki nih namanya. Itu nggak boleh. Ya. Jadi apa ya? Dalam satu pembungkus lah. Nah, dalam satu pembungkus. Nih, cukup ini pembungkusnya. Kayak gitu. Tapi Kak, gue butuh lagi pembungkus lain. Gimana? Ya udah, lu bikin aja di sini. Div lagi, pembungkus lagi. Gitu kan? Ya, pembungkus satu. Terus lu bikin lagi di sini pembungkus 2. Nah, kayak gini. Ya. Udah terus aja lu di sini terus apa codingan lu misalkan di sini H1. Terus di sininya apa? H2 kayak gitu. Ya pokoknya pembungkus yang di sini nggak boleh diganggu nih. Yang paling luar ya. Itu nggak boleh diganggu. Jadi kita cukup di dalamnya aja. Nggak bisa nih kita nambah lagi di sini, nggak bisa. Error langsung. Tuh, error. Tuh. Jadi bentuknya harus kayak gini. Dalam satu hierarki. Ini gue hapus ya. Nah, kayak gitu. Itu rules ketika kita pengen ngoding di React itu tidak boleh lebih dari satu hierarki. Ini gue kasih tanda ya, rules. Satu. Dua. Di atas atau di luar ya. Cara ini gimana sih UI-nya? Kaku banget kayaknya. Nah,
ini. Terus rulesnya di HTML harus jadi dalam return HTML-nya harus dalam satu pembungkus nih. Kalau mau bikin pembungkusnya ya udah di dalam pembungkus itu kayak gitu. Terus aturan yang keempat di dalam React itu adalah ini namanya, penamaan komponennya ya harus diawali dengan huruf besar. Ini wajib ya, ini wajib, nggak boleh huruf kecil. Nah ini harus huruf besar kayak gitu. Ini kalau gue ubah jadi huruf kecil, kenapa nggak boleh huruf kecil? Karena dia nggak bisa ngebedain mana komponen mana HTML. Itu masalahnya, alasannya. Karena HTML ini kan kecil semua. Tuh div H1 ini kecil. Kalau navbar kita jadiin n-nya kecil, nanti seakan-akan program tuh baca ini HTML, bukan codingan React. Sedangkan kan React itu gabungan semuanya. Gitu, itulah kenapa namanya harus diawali dengan huruf besar. Kayak gitu. Ya. Nah, ini baru kecil nggak apa-apa, karena ini HTML. Tapi kalau React, komponennya harus huruf besar. Harus. Tuh. Terus kalau misalkan dia punya dua kata, misalkan navbar new, nah itu nggak boleh pakai spasi, terus digabung kayak gini. Dan ini atas bawah harus sama ya, penamanya harus sama. Ini misalnya gue typo nih, e-nya 2 error, jadi harus sama dengan yang atas ya. Navbar new gitu ya. Jadi kalau punya dua kata itu harus digabung gitu. Terus kalau mau ada angka itu nggak boleh diawali dengan angka, ini juga error tuh, nggak bisa. Jadi kalau kita misalkan pengen ada angkanya itu di akhir tuh ya. Penamaan komponen harus diawali huruf besar. Jika punya dua kata maka nggak boleh ada spasi atau digabung gitu ya, digabung. Terus nextnya adalah jika ingin ada angka harus di akhir ya gitu. Jadi angkanya harus di akhir, nggak boleh ada di depan. Nah ini rulesnya nih ada 6 ya untuk sekarang ya, nggak tahu kedepannya berapa nantinya, tapi ini rules wajibnya ini ya. Nah terus yang terakhir, penamaan komponen harus sama dengan export. Nah jadi ini komponen navbar 2 ketika diekspor juga harus namanya navbar 2, itu harus. Jadi kalau ini nggak sama, error dia langsung tuh. Ini dia nggak tahu ini itu apa gitu. Nah kalau ini kan enak. Nah ini beberapa rulesnya ya. Jadi alasannya adalah demand tinggi, komunitas besar, usable, up to date. Terus nextnya adalah ini rulesnya ya, to create. Pokoknya demandnya tinggi banget deh ya. Coba aja kalian cek di loker pasti kebanyakan React tuh. Oke, company besar ya, itu pasti React kayak gitu. Gimana sampai sini pertanyaan? Enggak ada sih Kak, paham ya. Oke. Oke, mungkin sekarang gue pengen kalian tulis dulu nih bentuk basic React. Kalian bikin aja di sini index.jsx, terus bikin kayak gini.
Ini JavaScript-nya juga kalau kalian mau nulis. Ya. Ya. Ini gue bikin lagi deh. Data CO. Misalkan kayak gini. Ini buat simulasi aja. Gue rapin dulu. Data CO masuk ke sini. Bentar ya, gue kamar mandi dulu. Coba tes dulu aja.
Mana guys? Udah? Udah Kak. Aman enggak? Jadi itu kurang lebih untuk materi callback dan juga ini untuk introduction React ya. Untuk next pertemuan nanti gue akan bikin daftar materinya apa aja, sama kayak gini modelnya ya. Kayak gini. Ya. Nanti gue akan jabarin apa aja yang dipelajarin. Sebenarnya lebih banyak React ya dibandingkan JavaScript, lebih banyak React. Jadi ya gue harap kalau nanti saat belajar React kalian ada yang nggak ngerti atau apa, langsung tanyain aja ya. Karena React itu emang se-powerful itu. Gitu. Ya. Se-powerful itu, seberguna itu. Ya gue juga bikin project itu ya pakai React semua gitu, nggak ada yang pakai lain gitu, pasti pakai React. Kayak bikin website kayak gini, ini juga React ya. Terus ini KKP, gue juga pakai React, bikin ini peta semua pakai React 5 ya. Nanti kita minggu depan coba belajar install deh React 5 ini, teknologi di belakang ini. Terus juga gue bikin ini juga pakai React. Se-powerful itulah React ya. Oh ini berat banget karena peta tuh. Kan yang di SW gue yang ini juga sama nih React juga bikinnya tuh ya. Ini semua pakai React. Jadi React sangat se-powerful dan sangat sekeren itu, bisa nge-handle ini semua. Tuh React router, Richard ini buat chartnya ya. Terus gue bikin apa lagi ya pakai React. Oh ini kenapa nih jaringannya? Ntar coba kita cek dulu. Oh ya dah. Ini juga sama, gue pakai React juga nih, bikin monitoring kayak gini nih. Ini monitoring jaringan pakai React juga. Tuh traffic sama React juga kayak gini. Ya gue yakin kalau kalian belajar sungguh-sungguh niat bisa lah. Possible lah, nggak mungkin impossible, nggak ada yang impossible lah. Kalau kalian punya niat yang tinggi ya buat belajar, bisa bikin kayak gini tuh. Ya, gitu.
ya one day kalian bisa bikin kayak gini gitu kan, rajin belajar, nanti misalnya gue ajak-ajak gitu main ke sini ya, itu belajar, nanti kita ngerjain project bareng. Sebenarnya itu pengen gue apa, ngerjain project bareng sama kalian gitu. Iya. Pengen. Ya, dulu gue juga sebelum masuk ke sini belajar juga sama mentor gue dulu kalau dulu gue belajar di tempat magang gitu. Itu gue awal masuk juga nggak langsung ngerjain project. Awal masuk gue suruh belajar sama dia, belajarin JavaScript, belajarin React, terus pelajarin TypeScript sama dia, pelajarin microphone end. Nggak langsung masuk ke project sama dia, nggak langsung dimasukin project gitu kan. Project gede juga tuh, project pemerintah juga waktu itu, buat pemilu lah. Nggak dimasukin project gue. Cuma karena waktu itu gue emang apa ya, pengen ngerasain gimana sih rasanya kerja bareng developer lain, sering tektokan. Gue pengen tahu cara kerjanya, gue pengen tahu cara kerja program. Ya dulu gue cuma kayak gini doang nih, kayak gini aja gitu. Singkat cerita, gue belajar hampir 2 bulan kalau nggak salah tuh, gue push terus setiap hari. Udah akhirnya gue sama dia di ACC tuh buat ikut project gitu ya, sampai sekarang jadi partner kerja gitu ya. Jadi ya nggak ada yang mustahil lah. Gue pun juga dulu mengawali diri gue dengan apa namanya, dengan anak magang gitu, dengan belajar gitu. Nah, sepatu nanti kalian bisa juga kayak gini ya. Itu semua React tuh. Jadi possible banget bikin kayak gini, karena ini juga semua pakai React. Yang gue buat semua project-project gue itu semua pakai React. Belum pernah pakai front endnya ya, front end frameworknya belum pernah pakai. Framework lain belum pernah, kayak Laravel belum pernah gitu. Nah. Oke, mungkin cukup segitu untuk pertemuan hari ini. Apa ada pertanyaan? Enggak ada, Kak. Nggak ada ya, aman ya, semangat terus ya. Ya, siap. Ya jangan patah semangat lah, ini baru awal gitu. Fokus aja, jangan belok-belok ya. Jangan belok-belok gitu. Emang gue akuin cobanya pasti berat lah, kayak ngeliat teman-teman jalan-jalan, kita pengen ikutan gitu kan. Iya, gue tahu kok dulu gue ngampus awal-awal dulu tuh diajakin nongkrong ya kan. Tuh pahit banget, gue malah pulang belajar musing pikiran beginian gitu kan. Siapa sih yang mau ngoding 10 jam sehari? Gak ada yang mau, gue pun gak mau gitu. Cuman apa ya, karena kita ngelihat sesuatu yang pengen kita impikan gitu, sesuatu yang kita pengen capai gitu, ya emang taruhannya kan itu yang harus dibayar. Tapi kan saat kita udah nyampe titik itu kan kita santai kan. Iya gitu ya. Teman-teman kita lagi pada nyari kerja, alhamdulillah kita udah kerja gitu kan. Posisi udah bagus tuh, salary bagus gitu kan. Jalan-jalan tinggal maunya aja gitu kan, tinggal semau di kita gitu. Cuman kalau udah di posisi itu, jalan-jalan masalahnya bukan di duit, di waktu. Iya. Di waktu gitu. Beda hal dengan teman-teman kita, sorry gitu, yang mungkin jalan-jalan atau apa, mereka masalahnya ada di uang gitu kan. Gitu ya, makanya udah fokus aja sama purpose kalian, tujuan kalian apa, fokus capai dulu gitu. Kalau gue dulu prinsip gue itu, karena gue emang tipe ke orang yang keras, prinsip gue nggak boleh jalan-jalan kalau gue belum mencapai sesuatu. Itu prinsip gue. Iya. Bahkan gue pernah waktu itu bikin challenge buat diri gue nggak boleh nongkrong di kafe loh ya, di kafe. Kan di kafe ya kita tahu lah harganya berapa. Kalau tabungan gue waktu itu belum nyampe 100. Itu prinsip gue.
Gila. gitu. Padahal kan nongkrong di kafe yang kita tahu paling 30.000, 50.000 gitu kan, Heeh. nggak ada hubungannya dengan tabungan yang sampai nominal segitu kan. Iya, Tapi ya itu prinsip gue gitu. Gitu. keren. Makanya nggak boleh ya. Nah makanya coba mungkin itu bisa tanamin dari kalian biar kalian tuh bisa lebih apa ya, lebih komit lah Betul. gitu, belajar komit lah ya. Ya Hmm. pelajarin terus ya, karena teknologi juga ngarahnya ke sini, apa semua tuh ngarahnya ke teknologi gitu. Ada teman gue, dia kuliah di Turki, dia ngambil manajemen ya, Hmm. ngambil manajemen, ngomong ke gue, infoin dong kampus di Indonesia yang IT yang online katanya gitu. Kata gue, buat apa lu udah kampus di Turki terus apa namanya, manajemen bagus gitu kan sesuai dengan niat lu. Kata dia kayaknya manajemen dong nggak cukup deh, so gue lihat semua tuh ngarahnya ke teknologi, dia ngomong kayak gitu. Hmm. Gitu. Ya. Terus juga ada teman gue juga, temen nongkrong lah, dia ngambil kuliah PAI, terus dia bilang mau kuliah lagi ngambil IT gitu. Alasannya itu karena dia ngelihat teknologi itu yang ngarahnya ke IT, semua masa depan tuh ngarahnya ke IT gitu. Jadi artinya ternyata kok orang-orang luar yang di luar jurusan kita kok mereka tahu gitu peluang IT, tapi kenapa orang-orang kita itu nggak bisa ngeliat gitu Iya. peluang itu, nggak kebaca sama kita. Kita malah mikirnya, kebanyakan yang gue lihat ya orang-orang IT mahasiswa itu kebanyakan mikirnya pusing ngoding, bikin pusing, error segala macam, capek gitu. Hmm. Yang padahal mereka yang di luar IT tuh pengen masuk Hmm. Hmm. kayak gitu. Jadi harusnya kita mahasiswa IT lah, harusnya mata kita tuh lebih tajam buat ngeliat ke depan ya. Ini kelasnya masih jurusan kan, antara computer science atau AI. Mm-mm. Menurut lu mana nih yang lebih menjanjikan? AI. AI ya. AI kalau lu basic logic programming lu udah kuat, AI. Oke. Di YouTube banyak kok cara latihan computational thinking, banyak video-videonya. Gue juga sering Hmm. nontonin itu. Oke. Karena gini, kenapa computational thinking itu penting? Karena kebanyakan kita itu masih baper. Masih apa? Baper, Hmm. bawa perasaan. Bapak Jadi dulu. ngoding error marah. Bener gak sih? Ngoding error sebel gitu kan, terus udahan nggak belajar lagi nanti 3 bulan kemudian gitu, udah lupa semua tuh. Gitu. Aduh. Tapi nanti saat lu udah belajar tentang computational thinking atau cara berpikir seperti komputasi komputer, lu akan lebih tenang gitu ngerjainnya. Hmm. Ngerjain tuh pelan, santai, terarah, terukur, tahu flow-nya seperti apa. Itu bagus ya tuh. Coba pelajarin nih. Di YouTube banyak kok tentang computational thinking, orang-orang belajar. Itu lebih ke soft skill sih jatuhnya. Hmm. Hmm. Karena AI itu logiknya berat. Gitu. Ya. Gue juga pernah waktu itu bikin AI, namanya apa sih gue? Aduh, gue coba gue buka dulu daftar projectnya. Gue pernah buat juga AI. Sebenarnya lebih kayak AI-an sih. Mana ya? Kayaknya ini deh. Nah ini, ya, ini AI gue nih. Ya, contoh. Hello, what's your name? My name is Mindy. I am an AI created by Group One. Hmm. Masik. Tell me about data center in Indonesia. Ini tugas kuliah ini. Oh. Tugas kuliah gue bikin AI. Tahu nih, ini gue pakai gratisan sih source-nya.
Tell me about cryptocurrency. Oh, too many request. Gue pakai Gemini nih. Terus news nih, news. Apa ya? Donald Trump. Jalan nggak ya? Oh, upgrade required. API-nya udah nggak Sorry, jalan. I can't get the news. Sorry, I can't get the news. Nah, ini ada speaking practice juga gue. What is your name? Bentar. What is your name? Oh, betul. What are you doing? Nah, betul. Where? Salah tuh. Gitu. Latihan speaking. Ini AI-an lah. Gitu. Cuman yang gue pelajarin dari AI ini, dia tuh if semua, kebanyakan if else segala macam. Jadi gue tuh menyimpulkan apa jangan-jangan ChatGPT juga pakai if else kali ya di belakangnya gitu. Tapi gue juga sekarang lagi belajar itu ya, lagi belajar tentang AI, cara kerja AI, kenapa AI itu butuh GPU banyak, kenapa AI itu resource-nya gede, itu gue lagi pelajarin itu. Gue pengen tahu, gue pengen lihat dari paling basic dulu sebenarnya. Gitu. Jadi kalau lu nanya antara dua tadi bagusan mana, paling jelas ya itu. AI ya. Yang paling lagi rame AI agent. Apa? AI agent. AI agent. Iya, jadi agent itu pembantu. Jadi lu AI lu tuh pembantu lu gitu. Kayak ngelaksanain tugas-tugas apa itu lagi rame tuh. Khususnya di negara-negara maju ya. Di Indo sih enggak. Maksudnya agent tuh platform? Enggak, jenis AI. Oh. Jadi AI yang bisa membantu pekerjaan lu kayak ChatGPT gitu kan, itu kan mungkin pembantunya kan ya berdasarkan informasi aja kan. Ya. Ya mungkin nanti lu bisa bikin AI yang dia itu kayak chatbot gitu kan, itu kan termasuk juga tuh. Ya. Gitu, atau misalkan AI yang bisa bangunin lu tiap pagi kayak alarm modelnya, cuman lebih keren dengan improve apa gitu. Pokoknya agent lah. Paham. Tuh. Ya, itu lagi rame tuh, lagi banyak perbincangan. Gitu. Ya, jadi AI. Gitu ya. Ada lagi? Aman. Oke, mungkin cukup sekian buat minggu ini. Nanti kita meet lagi di hari Sabtu depan ya. Gitu. Oke, see you. Thank you guys. Thank you, Kak. You.